Halo Sobat Cek Fakta, selamat datang kembali di channel yang selalu menghadirkan fakta-fakta menarik, analisis tajam, dan berita terkini seputar sepak bola dunia. Di video kali ini, kita akan membahas kabar mengejutkan dari Belanda. Keputusan ini membuat Twente harus bergerak cepat mencari pelatih baru. Beberapa nama sempat masuk dalam daftar, salah satunya adalah Mark van Bommel, ex-pemain timnas Belanda yang kini berkarir sebagai pelatih. Namun Van Bommel menolak kesempatan itu. Di tengah kebuntuan, sebuah nama mengejutkan muncul dari rekomendasi mantan gelandang Twente, Karim El Ahmadi. Ia menyarankan klub lamanya untuk mendatangkan Ruud van Nistelrooy, legenda hidup tim nasional Belanda dan mantan mesin gol Manchester United. El Ahmadi menilai bahwa Van Nistelrooy saat ini sedang bebas kontrak setelah meninggalkan Leicester City dan punya kapasitas mumpuni untuk membimbing Miss Ilges dan kawan-kawan. Saya mendengar nama Ruud van Nistelrooy. Bukankah dia juga tersedia? Ujar El Ahmadi dalam sebuah wawancara. Selama di Akademi PSV, dia menikmati romantisme keukan kampion divisi. Dia memang penggemar berat. Tapi FC Twente bukan klub kecil. Menurut saya dia berpengalaman. Dia pernah bermain untuk Manchester United, Leicester, dan hampir setahun di PSV. Tambahnya, Sobat Cek Fakta, nama Ruud van Nistelrooy jelas tidak asing. Lahir di As, Belanda. 1 Juli tahun 1976, Van Nistelrooy adalah salah satu striker paling mematikan yang pernah ada di Eropa. Karirnya melesat saat membela PSV Eindhoven sebelum kemudian pindah ke Manchester United pada tahun ke-2001. Di Old Trafford, ia benar-benar menjelma menjadi predator kotak penalti. Dalam kurun waktu 5 musim, ia berhasil mencetak 150 gol dalam 219 penampilan. Statistik itu menjadikannya salah satu pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah Manchester United. Bersama Setan Merah, ia meraih 4 gelar, termasuk 1 gelar Premier League, 1 piala FA, dan 2 piala Liga Inggris. Kehebatan Van Nistelrooy ada pada insting golnya yang luar biasa. Ia bukan tipikal striker flamboyan seperti Thierry Henry atau Ronaldo Nazario, tapi ia punya ketepatan posisi, kecepatan membaca peluang, dan finishing yang hampir sempurna. Setiap kali bola berada di sekitarnya, fans tahu ada ancaman nyata di depan gawang lawan. Sir Alex Ferguson pernah mengatakan bahwa Van Nistelrooy adalah salah satu striker paling klinis yang pernah dilatihnya, dan itu bukan pujian sembarangan. Setelah sukses besar di Inggris, Van Nistelrooy melanjutkan karier ke Real Madrid pada ke-2006. Di sana pun ia tetap tajam, mencetak puluhan gol dan membantu Los Blancos menjuarai La Liga. Karirnya kemudian berlanjut di Hamburg dan Malaga sebelum akhirnya pensiun. Ia meninggalkan jejak sebagai salah satu striker terbaik generasinya. Namun cerita Van Nistelrooy tidak berhenti di situ. Setelah gantung sepatu, ia mulai meniti jalan sebagai pelatih. Tahun 2022 menjadi momen penting karena ia dipercaya melatih tim utama PSV Eindhoven. Di musim debutnya, ia langsung mempersembahkan Piala Liga Belanda, membuktikan bahwa ia bisa mentransfer mentalitas juara sebagai pemain ke dunia kepelatihan. Meskipun belum lama melatih, langkah awalnya terbilang menjanjikan. Tahun 2024, ia membuat keputusan mengejutkan dengan kembali ke Manchester United. Awalnya hanya sebagai asisten pelatih, tetapi tak lama kemudian ia naik jabatan menjadi pelatih interim setelah Erik ten Hag dipecat. Meski hanya sebentar, catatannya cukup bagus. 3 kemenangan dan 1 hasil imbang dari 4 pertandingan di semua ajang. Fans United sempat berharap ia dipertahankan, meski pada akhirnya klub memilih pelatih lain. Klub terakhir yang ia tangani adalah Leicester City. Meski tak berlangsung lama, pengalamannya di Inggris semakin melengkapi portofolionya. Kini, setelah meninggalkan Leicester, Van Nistelrooy sedang menganggur dan terbuka untuk peluang baru. Inilah yang membuat rekomendasi El Ahmadi terasa masuk akal. Sobat Cek Fakta, mari kita lihat posisi Twente saat ini. Klub yang bermarkas di Enschede ini bukan tim sembarangan di Eredivisie. Mereka pernah menjuarai liga pada musim 2009-2010 di bawah asuhan Steve McClaren. Mereka juga beberapa kali tampil di Liga Champions dan Liga Eropa, menghadirkan kebanggaan bagi fans setia mereka. Twente juga dikenal punya akademi yang baik dan rutin melahirkan pemain berbakat
Salah satunya adalah Miss Hilgers yang kini jadi andalan timnas Indonesia. Jadi, meskipun tidak sebesar Ajax, PSV, atau Feyenoord, Twente tetap punya tempat istimewa di sepak bola Belanda. Namun dalam beberapa musim terakhir, konsistensi menjadi masalah utama. Mereka kadang tampil mengejutkan, kadang terpuruk. Itulah mengapa manajemen ingin menghadirkan sosok pelatih yang bisa membawa stabilitas. Lalu pertanyaannya, apakah Van Nistelrooy sosok itu? Dari sisi pengalaman, memang ada pro dan kontra. Ia belum banyak melatih klub, baru punya pengalaman di BSV, Manchester United interim, dan Leicester City. Tapi di sisi lain, ia membawa aura besar sebagai legenda. Para pemain muda tentu akan respek ketika melihat sosok yang pernah mencetak gol ratusan kali di level tertinggi. Mentalitas dan karisma ini bisa jadi modal penting. Dari sisi taktik, Van Nistelrooy dikenal cukup fleksibel. Di BSV, ia mencoba menyeimbangkan permainan menyerang dengan struktur bertahan yang rapi. Ia tidak terlalu kaku, tetapi juga tidak seagresif pelatih muda lain seperti Arne Slot. Bisa jadi ini cocok dengan kebutuhan Twente yang butuh kestabilan. Lalu ada faktor popularitas. Kehadiran nama besar seperti Van Nistelrooy bisa mengangkat citra Twente, menarik sponsor, bahkan memotivasi pemain muda untuk berkembang. Bayangkan saja, Miss Hilgers dan kawan-kawan dilatih oleh ex-predator Old Trafford. Itu akan jadi pengalaman berharga bagi mereka. Namun ada juga tantangan. Van Nistelrooy harus siap bekerja dengan keterbatasan. Twente bukan klub kaya raya. Mereka tidak bisa mendatangkan bintang dengan mudah. Artinya, ia harus pintar mengembangkan pemain muda, membangun chemistry tim, dan memaksimalkan potensi yang ada. Jika ia mampu melakukan itu, ia bisa membuktikan dirinya sebagai pelatih top, bukan hanya nama besar. Sobat Cek Fakta, rekomendasi Al-Ahmadi ini jelas memunculkan banyak perdebatan di Belanda. Ada yang mendukung penuh karena percaya Van Nistelrooy bisa jadi solusi. Ada juga yang meragukan karena pengalamannya masih minim. Tapi justru disinilah menariknya. Sepak bola sering kali menghadirkan cerita tak terduga. Siapa sangka seorang legenda bisa jadi penyelamat klub yang sedang terpuruk? Mari kita bayangkan skenarionya. Jika Van Nistelrooy benar-benar datang ke Twente, maka ia akan menghadapi tantangan berat sejak awal. Liga Belanda dikenal ketat, dan persaingan papan tengah bisa sangat sengit. Ajax, PSV, dan Feyenoord mungkin mendominasi. Tapi tim-tim seperti AZ Alkmaar, Utrecht, dan Heerenveen juga sulit ditaklukkan. Jadi, membawa Twente kembali ke papan atas bukan tugas mudah. Namun jika ia berhasil, itu akan menjadi pencapaian luar biasa. Bayangkan saja, mantan mesin gol Manchester United yang dulu ditakuti bek-bek Eropa, kini sukses sebagai pelatih di Eredivisie. Itu akan melengkapi kisahnya dari striker legendaris menjadi pelatih yang disegani. Bagi Twente sendiri, ini juga bisa jadi titik balik. Mereka butuh sosok dengan aura besar untuk membangkitkan semangat pemain dan fans. Van Nistelrooy bisa jadi simbol kebangkitan itu. Seperti halnya ketika Steve McLaren membawa mereka juara pada 2010, kali ini mungkin giliran Van Nistelrooy untuk mencatat sejarah baru. Sobat Cek Fakta, begitulah kisah lengkap tentang rumor Ruud van Nistelrooy yang direkomendasikan untuk menjadi pelatih FC Twente. Sebuah cerita yang penuh dengan nostalgia, harapan, sekaligus tantangan besar. Pada akhirnya, keputusan ada di tangan manajemen Twente. Apakah mereka berani mengambil risiko dengan mendatangkan legenda besar tapi pengalaman minim? Ataukah mereka akan memilih jalan aman dengan pelatih lain yang lebih berpengalaman? Waktu yang akan menjawabnya. Yang jelas, bagi fans sepak bola, ini adalah kabar menarik. Nama Van Nistelrooy selalu menghadirkan rasa penasaran, baik sebagai pemain dulu maupun sebagai pelatih sekarang. Jika benar ia melatih Twente, tentu kita semua akan menunggu bagaimana hasilnya. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai habis. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel Cek Fakta agar tidak ketinggalan berita-berita terbaru, analisis mendalam, dan fakta-fakta menarik seputar sepak bola dunia. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam olahraga.